Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Asyam dari kelas 10-3. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai asal usul Bhinneka Tunggal Ika dan apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu asal usul Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu tahu dulu apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Republik Indonesia yang dimana ia berbunyi meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berarti meskipun rakyat Indonesia tersebar di berbagai pulau dengan keberagamannya, yaitu baik suku, agama, ras, dan sebagainya, kita ini harus mempunyai satu tujuan, yaitu adalah persatuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian serta ketentraman. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga tertera pada pita yang dicengkeram oleh Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga itu resmi digunakan pada 11 Februari 1950 pada sidang kabinet, tetapi benar-benar diperkenalkannya secara umum kepada warga dan masyarakat itu pada tanggal 17 Agustus 1950, tepat pada hari kemerdekaan Indonesia. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi lambang negara Indonesia ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ada pula aturan penggunaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tertera dalam UU nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan lambang negara. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita ngebahas apa asal usul daripada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini awal bermulanya itu pada saat Kerajaan Majapahit. Nah, pada saat Kerajaan Majapahit ini yang merupakan negara dengan penganutnya itu adalah Hindu-Buddha, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada pada sejarah Nusantara. Nah, tepatnya itu pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit ini tersebar di berbagai kawasan dan wilayah, bahkan sampai di luar Nusantara. Di Nusantara saja sudah tersebar berbagai wilayahnya, sangat luas. Nah, dikarenakan kawasan yang sangat luas ini, tentu saja dong adanya terjadinya perbedaan pada apa sih? Dikarenakan perbedaan pulau otomatis pasti akan mengakibatkan perbedaan suku, agama, dan bahkan ras dong. Nah, dan itu juga pasti akan menimbulkan bibit-bibit pertentangan dikarenakan perbedaan itu. Nah, jadi Empu Tantular yang dimana ia merupakan seorang pujangga yang masih kerabat daripada Hayam Wuruk. Ia merupakan penganut Buddha, meskipun ia penganut Buddha, yaitu mempunyai sikap inklusif ataupun menerima perbedaan. Buktinya mana? Buktinya ada pada salah satu bait yang ia tulis pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular sendiri. Pada salah satu bait tersebut tertulis yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Empu Tantular mengarang kitab itu untuk apa sih? Untuk dikarenakan ia prihatin dengan Kerajaan Majapahit. Ia prihatin dikarenakan perbedaan yang ada dalam Kerajaan Majapahit, yang dimana itu mengakibatkan pertentangan. Ia prihatin
ia prihatin. Padahal seharusnya kita ini tetap harus menjadi satu jua. Kita ini harus mempunyai persatuan agar menciptakan kedamaian dan ketentraman. Nah, tadi itu merupakan asal usul daripada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Empu Tanttular yang ingin mempersatukan kerajaan Majapahit agar tidak terjadinya konflik dikarenakan perbedaan. Sekarang kita ngebahas apa sih makna daripada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kalau secara historis merupakan semangat perjuangan negara Republik Indonesia, dikarenakan pada zaman dulu, pada masa saat penjajahan itu kan negara Indonesia ini dijajah ini dikarenakan yaitu tidak bersatu. Ia tidak bersatu. Nah, dikarenakan ia tidak bersatu ini, ia dengan mudah dijajah oleh bangsa luar. Dikarenakan ia dijajah oleh bangsa luar, maka Indonesia harus mencari caranya apa sih? Caranya bersatu. Pada saat ia bersatu, dan benar saja Indonesia berhasil merdeka berkat persatuan itu. Jadi itu merupakan secara historis maknanya. Secara historis yang berarti secara sejarah itu membuktikan bahwasanya persatuan memperkokoh bangsa Indonesia. Selanjutnya secara tekstual, Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika yang berarti Bhinneka yang berarti beragam, Tunggal yang berarti satu, dan Ika yang berarti itu. Jika digabung artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tadi merupakan makna daripada konsep tekstual. Sekarang konsep kontekstualnya itu apa sih? Artinya, maknanya dari konsep kontekstual itu adalah bahwasanya negara Indonesia ini perlu disatukan dengan satu semboyan, yaitu adalah yang tadi tersebut, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini mempunyai dua unsur utama, yaitu adalah keberagaman dan yang kedua adalah persatuan. Nah, kita ke keberagaman dulu nih. Keberagaman pada arti kontekstual yang terdapat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berarti adalah keberagaman, yang berarti kawasan Indonesia itu tersebar di berbagai pulau, dan banyak juga suku-suku yang berbeda dong, otomatis baik itu suku, agama, ras, bahasa, dan sebagainya. Nah, unsur ini nih maksudnya itu adalah meskipun ini berbeda-beda, meskipun ini beragam, meskipun Indonesia ini beragam dan tersebar di berbagai kawasan wilayahnya, kita ini harus bersatu, yaitu ada unsur yang keduanya, persatuan, yang berarti kita ini harus bersatu. Kita ini sebagai warga negara Indonesia harus bersatu untuk apa? Untuk memperkokoh bangsa Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari makna Bhinneka Tunggal Ika ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu untuk memperkokoh negara Republik Indonesia. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini juga mempunyai cita-cita, yaitu adalah mempersatukan negara Republik Indonesia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.